Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Novlino dari kelas 2B, NPM 23351014. Saya akan menjawab pertanyaan dari materi pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran case procedure. Soal pertama, apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya associativity? Mengapa? Jawabannya, miss rate menurun ketika tingkat asosiatif meningkat. Hal ini karena tingkat asosiatif yang lebih tinggi memungkinkan lebih banyak blok data disimpan dalam setiap set case. Pertanyaan kedua, apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran case? Jawabannya, pengaruh tingkat asosiatif cenderung menurun seiring dengan meningkatnya ukuran case. Case yang lebih besar bisa menyimpan lebih banyak blok data. Pertanyaan ketiga adalah, kesimpulannya, apakah peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum, yang manakah yang merupakan langkah dengan lebih banyak manfaat dari direct ke 2Y, 2Y ke 4Y, 4Y ke 8Y, atau dari 8Y ke fully asosiatif? Jawabannya adalah ya. Peningkatan tingkat asosiatif umumnya meningkatkan kinerja sistem dengan menurunkan miss rate. Manfaat terbesar biasa didapat dari langkah pertama, yaitu dari direct map ke 2Y set asosiatif. Peningkatan berikutnya dari 2Y ke 4Y, 4Y ke 8Y, dan 8Y ke full asosiatif. Memberikan manfaatnya semakin kecil karena sebagian besar pengurangan miss rate sudah dicapai pada langkah awal. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari materi pengaruh ukuran blok dengan berbagai replacement policy. Pertanyaan pertama, apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok? Jawabannya adalah menurun dulu, lalu meningkat. Menurun ukuran blok yang lebih besar menangkap lebih banyak data yang berdekatan. Mengurangi miss rate karena lebih sedikit pengambilan data dari memori utama. Meningkatnya jika terlalu besar, jumlah blok dalam cache berkurang, menyebabkan lebih seringnya penggantian dan meningkatkan miss rate. Yang kedua, bagaimana pengaruh replacement policy terhadap miss rate untuk setiap ukuran blok? Jawabannya, LRU biasanya paling banyak karena mengganti data yang sudah lama tidak dipakai. Lalu ada LFU, baik jika data sering diakses berulang kali, tetapi kurang efektif jika pola akses berubah-ubah. Lalu ada FIFO, sederhananya tetapi sering memiliki miss rate tinggi karena hanya mengganti data berdasarkan urutan masuk tanpa memperhatikan beberapa sering data itu dipakai. Lalu pertanyaan yang ketiga, secara umum manakah replacement policy dengan miss rate terbaik dan mana yang paling buruk? Yang terbaik adalah LRU karena mempertimbangkan penggunaan terbaru dari data. Yang terburuk adalah FIFO karena tidak mempertimbangkan pola penggunaan data. Pertanyaan keempat, analisislah apakah setiap trace file mempengaruhi kinerja dari masing-masing replacement policy. Apakah manfaat kinerja seluruh replacement policy terjadi untuk semua tolak ukur atau bergantung pada file trace-nya? Jawabannya adalah trace file mempengaruhi kinerja MD/LJD. Jika memiliki pola akses berulang, LRU dan LFU bekerja baik. NASA 7. Jika pola akses acak, LRU masih baik, tetapi LFU dan FIFO mungkin buruk. CXP. Jika sering mengakses data tertentu, LFU bisa lebih baik, FIFO bisa sangat buruk. Sekian pertanyaan yang sudah saya jawab. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.